Halo, selamat datang kembali di dalam video pembelajaran saya untuk mata kuliah bimbingan konseling individu bersama saya, Ibu Katarina Edeltrudis Pradakorohama MPD, yang pada hari ini akan membahas tentang materi pengantar konseling realitas. Konseling realitas sendiri adalah salah satu konseling yang dipopulerkan oleh seorang tokoh yang bernama William Glasser. Nah, dalam motonya, konseling realitas ini memandang bahwa manusia itu punya kemampuan untuk menentukan dan mengarahkan dirinya sendiri di dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, pada saat ini nanti saya akan memberikan beberapa penjelasan singkat tentang konsep-konsep dasar, kemudian tentang konseling realitas itu sendiri, teknik-tekniknya, dan juga penjelasan ini akan dikembangkan melalui proses diskusi bersama dengan kelompok yang bertugas. Nah, yang pertama, mari sama-sama kita lihat sejenak tentang dasar teori dari konseling realitas ini. Yang pertama, konseling realitas ini memandang bahwa manusia itu dapat berfungsi secara individu dan juga dapat berfungsi secara sosial. Artinya bahwa manusia itu dapat berfungsi ketika dia sebagai individu atau dia sebagai pribadinya, dan dia pun juga dapat berfungsi dengan baik ketika dia berkelompok atau dia berada di dalam masyarakat. Kemudian dasarnya yang kedua adalah segala sesuatu yang kita lakukan adalah pilihan kita. Nah, ini mengacu kepada yang namanya teori pilihan. Teori pilihan ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah pilihan kita. Jadi apa yang kita lakukan itu merupakan hasil dari keputusan dan juga pilihan kita untuk melakukan hal tersebut. Sehingga setiap perilaku kita merupakan upaya terbaik kita untuk mencapai apa yang diinginkan dalam rangka memuaskan kebutuhan kita. Nah, berbicara tentang kebutuhan, ada yang menarik nih dari teori ini. Karena menurut teori ini, dasar dari kebutuhan manusia itu ada dua. Yang pertama adalah tentang kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Sementara kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan untuk merasakan bahwa kita ini berguna untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Itulah kenapa dasar teori yang pertama menyebutkan bahwa sebagai manusia kita dapat berfungsi baik secara individu maupun secara sosial. Namun dalam pemenuhan kebutuhannya pun, teori ini memandang bahwa kalau misalnya individu itu mampu untuk memenuhi kebutuhan yang tadi sudah saya sebutkan dan mampu mengembangkan itu, maka dengan sendirinya atau secara otomatis manusia akan mengembangkan satu identitas dalam hidupnya, yaitu identitas keberhasilan. Tetapi kalau misalnya dua kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi dan tidak berkembang dalam kehidupannya, maka individu itu cenderung akan mengembangkan identitas kegagalan. Sehingga kenapa dalam hidup ini kita lihat ya, bahwa ada manusia yang sering sukses, berhasil, baik dalam cita, dalam cinta, tapi ada juga manusia-manusia itu yang gagal, baik dalam cita ataupun juga dalam cinta. Biasanya kedua hal ini berjalan beriringan karena ada identitas yang berkembang di situ, yaitu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi tadi. Oke. Kemudian dasar teori yang ketiga adalah bahwa teori ini memandang kalau manusia itu secara utuh setiap perilakunya terdiri dari 4 komponen, yaitu ada bertindak, ada berpikir, ada merasakan, dan juga fisiologi. Nah, itu adalah beberapa dasar teori dari teori konseling realita. Nah, berbicara tentang dasar teori ini, tentunya kita melihat ya bahwa apa yang dihasilkan oleh manusia, yaitu berupa perilaku tadi, merupakan hal-hal yang tentunya muara kepada pemenuhan kebutuhan fisiologis maupun psikologisnya. Nah, kebutuhan-kebutuhan inilah yang nanti harusnya dipenuhi supaya mereka dapat mengembangkan identitas dan kepuasan diri. Sebenarnya pada dasarnya individu itu memiliki kemampuan ya untuk mengubah identitasnya mereka. Misalnya mereka mungkin selama ini terlalu banyak mengembangkan identitas kegagalan,
mereka bisa merubah ke identitas keberhasilan. Nah, siapa yang bisa merubah itu semua adalah individu yang bersangkutan. Kenapa? Bagaimana caranya dia untuk berubah? Tentu harus ada responsibility atau tanggung jawab. Nah, faktor tanggung jawab ini juga menurut konseling ini adalah hal yang sangat penting pada manusia. Orang yang berusaha memperoleh kepuasan, mencapai sukses, identity atau identitas keberhasilan itu biasanya disertai dengan perilaku yang bertanggung jawab. Saya ambil contoh, misalnya di dalam kehidupan seorang anak B, dia sering sekali sudah mengembangkan identitas kegagalan dalam hidupnya. Mungkin dia merasa bahwa kebutuhan dasar manusianya tidak terlalu banyak terpenuhi. Nah, ketika dia beranjak dewasa, dia bisa mengembangkan identitas kegagalannya itu menjadi identitas yang sukses. Caranya bagaimana? Ya, caranya dia menunjukkan perilaku-perilaku yang bertanggung jawab. Misalnya ya, contoh, ketika dia sudah dewasa, dia mendapatkan tugas yang diemban dalam pekerjaannya sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia pekerjaan, dengan penuh tanggung jawab dia mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian mungkin dia memiliki banyak tanggung jawab sosial, dia mengerjakan itu juga dengan baik, sehingga ada kepuasan dan juga ada satu nilai di situ yang membuat dia merubah tentang identitas kegagalannya itu menjadi identitas keberhasilan versi dia sendiri. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya cara kita untuk merubah agar identitas kegagalan kita itu bisa menjadi identitas kesuksesan? Sebenarnya ada dua syarat ya dalam teori ini agar perubahan itu terjadi. Yang pertama, individu atau seorang konselor itu dia harus menyadari dulu bahwa perilakunya saat ini itu tidak efektif untuk memenuhi atau untuk mencapai kebutuhan dasarnya. Lalu yang kedua, konselor atau individu dia juga harus yakin bahwa dia mampu untuk memilih dan merubah perilaku saat ini dengan perilaku lain yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga kenapa kita kembali lagi konseling realitas itu menyebutkan bahwa segala sesuatu harus bersumber dari individu. Kalau mau berubah ya harus dia dulu yang berubah, bukan karena orang lain. Karena kalau berubah atas dasar orang lain, sifatnya itu tidak permanen, gitu ya. Baik. Kemudian ini ada ciri-ciri dari konseling realitas. Di antaranya konseling realitas ini menolak sekali tentang konsep-konsep penyakit mental karena mereka berfokus pada tingkah laku individu saat ini. Perlu diketahui bahwa konseling realitas tidak mengurus masa lalu dan masa depan, mereka mengurus masa sekarang. Kemudian mereka tidak sama seperti konseling psikoanalisis dan lain-lain karena mereka merasa bahwa yang diobati adalah aspek kesadaran, tidak aspek ketidaksadaran. Sehingga penekanan konseling realitas itu pada hal-hal yang disadari saja. Kemudian juga ya menekankan tentang responsibility atau tanggung jawab itu penting. Nah, tujuannya untuk apa konseling realitas ini? Ya sebenarnya untuk mampu individu itu berdaya terhadap dirinya sendiri. Lalu konseli akhirnya mampu untuk bertanggung jawab, berani mengambil tanggung jawab. Lalu selanjutnya konseli juga diharapkan mampu untuk mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistis ketika dia sudah mampu untuk bertanggung jawab dan mengurus diri sendiri. Kemudian perilaku sukses itu dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian. Saya mau bilang bahwa perilaku sukses atau identitas kesuksesan atau keberhasilan satu orang itu akan berbeda dengan orang yang lain, tergantung pencapaiannya apa. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah disiplin. Konseling kita makin bertanggung jawab atas kesadaran sendiri. Nah, dalam konseling realitas itu ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya ini tentunya berpedoman atau berpatokan kepada yang disebut dengan dasar teori tadi. Jadi ada konseling realitas itu bersumber pada WDEP. Apa itu WDEP? WDEP itu adalah yang pertama want, ya, want, kemudian yang kedua doing, yang ketiga evaluation, dan yang keempat itu plan. Nah, kita lihat bersama-sama yang pertama itu tentang want. Want itu adalah apa yang konseli atau apa yang Anda inginkan saat ini. Jadi ketika kita mau melaksanakan konseling realita, kita lihat dulu konseli kita, gitu ya. Kita lihat dulu konseli kita tanyakan kira-kira sejauh ini seberapa jauh gitu ya konseli berhubungan dengan apa yang diinginkan. Artinya seberapa besar usaha yang diinginkan oleh konseli untuk mencapai kebutuhannya. Nah, kemudian dari situ kita bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar konseli ini sebenarnya apa. Kemudian yang kedua doing. Nah, doing ini
Lalu setelah kamu sudah tahu kebutuhan dasar kamu, apa yang sekarang ini kamu lakukan untuk itu? Di sini konselor punya peran untuk mengarahkan konseli supaya membuat pilihan, terus meningkatkan kesadaran konseli tentang perilaku efektif yang bertanggung jawab yang bisa dia lakukan untuk mencapai apa yang menjadi kebutuhannya. Kemudian evaluation. Nah, ini di sini konselor bisa membantu konseli untuk konseli dapat mengevaluasi diri, menilai perilakunya dan melakukan konfrontasi. Sebagai contoh, misalnya sebelum benar-benar konseli kita memutuskan gitu ya untuk melakukan perilaku ini supaya membantu dia bisa mengembangkan identitas keberhasilannya, maka mungkin kita bisa melakukan konfrontasi di situ dengan bertanya, apakah kira-kira menurut Anda tindakan Anda itu efektif? Atau apakah cara yang Anda pilih ini dapat membantu? Pertanyaan ini diungkapkan semata-mata hanya untuk mengevaluasi, menguatkan, dan meyakinkan konseli tentang apa yang sudah dia putuskan. Dan yang terakhir itu plan. Plan itu adalah rencana. Jadi dalam rencana itu terkandung di dalamnya beberapa komponen yang seperti di layar kalian lihat. Tentunya komponen-komponen ini akan memandu si konseli untuk mencapai perilaku yang efektif tadi gitu ya. Jadi rencananya itu yang pertama ya mencari perilaku alternatif untuk mengganti perilaku yang sekarang, kemudian menegosiasikan, artinya menawar begitu ya, menawar tentang rencana tadi, itu termasuk di dalam tadi konfrontasi. Kemudian ada komitmen, lalu mewujudkan perilaku yang relevan, dan tiap kali harus dievaluasi juga tentang pengembangan atau pelaksanaan dari perilaku tersebut, sehingga bisa terlihat di situ ya, adakah kemajuan efektif atau tidak. Karena segala sesuatu yang masih berupa rencana biasanya tidak begitu berbanding begitu ya dengan action, sehingga perlu adanya evaluasi. Nah, sementara untuk tekniknya, kalau konseling yang lain kan punya teknik-teknik. Kalau untuk konseling realitas juga punya teknik, diantaranya ada role playing, ada humor, ada konfrontasi tadi, kemudian membuat model peranan, lalu juga ada struktur yang tegas di dalam melakukan perencanaan atau melakukan pencarian perilaku yang efektif, ada kejutan verbal, kemudian juga perencanaan model belajar atau perencanaan perilaku yang baru. Baik, demikian dari pemaparan materi saya untuk mengantar tentang konseling realitas hari ini. Selamat menyimak diskusi, dan tentunya saya harapkan kalian tetap berada dalam kondisi sehat. Selamat belajar.